Pernahkah kamu bertanya, bagaimana jika sesuatu yang paling sederhana dalam hidupmu sebenarnya adalah pintu menuju sesuatu yang paling agung? Bagaimana jika nafas yang barusan kamu hirup bukan sekadar proses biologis, melainkan sebuah jembatan antara dirimu dan Tuhan? Diam sejenak, jangan menjawabnya dengan pikiran, rasakan saja, karena sejak detik pertama kamu lahir hingga detik terakhir kamu meninggalkan dunia ini, ada satu hal yang tidak pernah benar-benar meninggalkanmu, nafas. Ia datang tanpa kamu minta, ia pergi tanpa kamu tahan, dan anehnya, di sanalah letak kekuatannya. Sebagian besar dari kita hidup seolah nafas hanyalah latar belakang, sesuatu yang terjadi otomatis, tak penting, tak perlu diperhatikan. Padahal, dalam hampir semua tradisi spiritual tertua di dunia, nafas bukan sekedar udara. Ia disebut ruah, prana, ki, spiritus. Satu kata untuk sesuatu yang tak terlihat, namun memberi hidup pada segalanya. Coba pikirkan ini. Saat kamu marah, nafasmu berubah. Saat kamu takut, nafasmu menyempit. Saat kamu tenang, nafasmu melambat. Artinya apa? Artinya, nafas bukan mengikuti pikiran. Justru pikiran sering mengikuti nafas. Dan di sanalah rahasia yang jarang dibicarakan. Karena jika nafas bisa memengaruhi pikiran, dan pikiran memengaruhi emosi, dan emosi memengaruhi tindakan, maka siapa sebenarnya yang memegang kendali? Sebagian besar hidup kita dijalani dalam mode reaksi. Reaksi terhadap masa lalu, reaksi terhadap ketakutan, reaksi terhadap dunia yang bergerak terlalu cepat. Kita merasa terpisah dari ketenangan, terpisah dari makna, terpisah dari Tuhan. Namun bagaimana jika keterpisahan itu hanyalah ilusi? Bagaimana jika yang memisahkanmu dari sumber bukanlah dosa, bukan trauma, bukan kesalahan, melainkan ketidakhadiran? Karena Tuhan tidak pernah benar-benar jauh. Kita hanya jarang hadir cukup dalam untuk menyadarinya. Tarik nafas pelan-pelan sekarang, bukan untuk teknik, bukan untuk latihan, hanya untuk merasakan. Rasakan udara menyentuh hidungmu, turun ke dada, mengisi ruang di dalam dirimu. Lalu hembuskan, dan perhatikan satu hal sederhana. Saat kamu benar-benar memperhatikan nafas, pikiran mulai melambat. Bukan karena kamu memaksanya berhenti, tetapi karena ia akhirnya tidak lagi menjadi pusat. Inilah momen yang sering terlewat, momen ketika kesadaran mulai beralih dari isi pikiran ke ruang yang menyadari pikiran itu sendiri. Dalam psikologi modern, kita menyebutnya observer. Dalam spiritualitas, kita menyebutnya kesadaran murni. Dalam bahasa yang lebih sederhana, ini adalah bagian dari dirimu yang tidak pernah lahir dan tidak pernah mati. Dan menariknya, satu-satunya cara paling langsung untuk mengaksesnya bukan lewat berpikir lebih keras, melainkan lewat nafas. Karena nafas selalu terjadi sekarang. Ia tidak bisa berada di masa lalu. Ia tidak bisa berada di masa depan. Setiap tarikan nafas adalah undangan lembut untuk kembali ke saat ini. Dan di saat inilah, banyak orang mulai merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Keheningan yang hidup, kehadiran yang hangat, rasa pulang yang tidak memiliki alamat. Sebagian menyebutnya damai, sebagian menyebutnya cinta, sebagian hanya terdiam karena kata-kata terasa terlalu sempit. Namun jangan salah paham, ini bukan pelarian dari dunia. Ini bukan trans spiritual yang membuatmu mengambang. Justru sebaliknya, semakin dalam kamu terhubung dengan nafas, semakin hadir kamu di dunia nyata. Karena nafas bukan hanya gerbang ke keheningan, ia juga kunci untuk mengelola energi yang tak terlihat. Pernahkah kamu masuk ke ruangan dan langsung merasakan suasananya tanpa satu kata pun terucap? Atau bertemu seseorang dan entah mengapa tubuhmu menegang padahal ia belum melakukan apa-apa? Itu bukan imajinasi, itu sensitivitas energi yang sebenarnya alami, namun sering tertutup oleh pikiran yang terlalu bising. Nafas adalah alat penyetel. Ia menyelaraskan sistem sarafmu. Ia menenangkan sinyal bahaya yang tidak perlu. Ia membuka kembali kepekaan yang pernah kita miliki sebagai anak-anak. Dalam riset modern tentang mindfulness, ditemukan bahwa pernapasan sadar dapat menurunkan aktivitas amigdala, pusat ketakutan di otak. Namun jauh sebelum laboratorium dan mesin pemindai otak, para yogi, biksu, dan sufi sudah mengetahui satu hal sederhana. Jika kamu ingin mengubah keadaan batin, mulailah dari nafas. Bukan dengan memaksanya panjang, bukan dengan menghitungnya obsesif, tetapi dengan menjadikannya sahabat. Ada satu latihan sederhana yang bisa kamu coba sekarang. Tidak sakral, tidak rumit. Tarik nafas selama 4 hitungan, tahan 2 hitungan,
hembuskan 6 hitungan. Lakukan bukan untuk hasil, lakukan untuk mendengar. Karena di sela-sela hembusan nafas yang panjang itu, tubuh mulai berbicara. Ketegangan yang selama ini kamu anggap normal perlahan melepaskan genggamannya. Dan seringkali, bersamaan dengan itu, emosi lama mulai muncul ke permukaan. Kesedihan tanpa cerita, ketakutan tanpa nama, atau bahkan rasa syukur yang tiba-tiba membanjiri dada. Disinilah banyak orang berhenti, karena mereka mengira ada yang salah. Padahal, itulah tanda bahwa kamu akhirnya cukup aman untuk merasakan apa yang selama ini ditahan. Nafas tidak menciptakan luka. Ia hanya menerangi apa yang sudah ada. Dan ketika kamu bertahan, ketika kamu tidak lari, ketika kamu tetap hadir bersama nafas, sesuatu mulai berubah. Bukan dunia luar, bukan orang lain, tetapi cara kamu berada di dalam dunia itu sendiri. Di titik ini, kendali tidak lagi berarti memaksa realitas. Ia berarti mampu tetap hadir bahkan saat realitas tidak sesuai keinginanmu. Inilah kendali energi yang sesungguhnya, bukan dominasi, melainkan koherensi. Ketika nafas, pikiran, dan tubuh mulai bergerak dalam satu irama, kamu tidak lagi tercerai-berai. Dan dari ruang inilah, banyak orang mulai merasakan koneksi yang lebih dalam. Bukan sebagai konsep Tuhan, bukan sebagai dogma, melainkan sebagai kecerdasan hidup yang bernafas, melalui dirimu. Melalui dirimu. Bukan sebagai sosok jauh di langit, bukan sebagai hakim yang menunggu kesalahan, melainkan sebagai denyut kehidupan yang selalu hadir sebelum pikiran memberi nama apapun. Perhatikan sesuatu yang halus. Saat kamu berhenti melawan nafas, saat kamu membiarkannya datang dan pergi apa adanya, ada rasa kepercayaan yang perlahan tumbuh. Seolah hidup berkata, "Aku menopangmu," bahkan ketika kamu tidak mengerti caranya. Disinilah banyak orang tersentuh. Karena selama ini, kita hidup dalam mode bertahan, mengontrol, mengantisipasi, mengencangkan otot batin setiap saat. Namun nafas mengajarkan kebijaksanaan yang berlawanan. Ia tidak menahan udara lebih lama dari yang perlu. Ia tidak panik saat menghembuskan. Ia percaya bahwa tarikan berikutnya akan datang. Dan anehnya, kepercayaan sederhana inilah yang menjadi fondasi iman paling murni. Bukan iman yang dipaksakan oleh ketakutan, tetapi iman yang lahir dari pengalaman langsung. Setiap kali kamu menghembuskan nafas sepenuhnya dan tubuhmu tetap aman, ada pesan diam yang masuk ke dalam sistem sarafmu. Aku bisa melepaskan dan tetap hidup. Pesan ini jauh lebih kuat daripada 1000 afirmasi. Karena tubuh tidak percaya kata-kata, tubuh percaya pengalaman. Dan saat tubuh mulai percaya, energi yang selama ini terjebak dalam kewaspadaan mulai mengalir kembali. Kamu mungkin menyadari bahwa bahumu lebih turun, rahangmu lebih lunak, pandanganmu lebih luas. Ini bukan kebetulan. Ini adalah sistemmu kembali ke keadaan alaminya. Dalam fisika kuantum, kita belajar bahwa pengamat tidak terpisah dari yang diamati. Namun dalam kehidupan sehari-hari, kita sering lupa menjadi pengamat. Kita tenggelam di dalam pikiran, larut dalam cerita, hingga lupa bahwa kita sedang mendengarkannya. Nafas mengembalikan posisi itu. Ia memanggilmu kembali ke kursi kesadaran. Dan dari kursi inilah, kamu mulai melihat betapa banyak energi yang terbuang hanya untuk melawan momen ini. Melawan rasa tidak nyaman, melawan ketidakpastian, melawan diri sendiri. Padahal, ketika kamu berhenti melawan, energi yang sama itu berubah fungsi. Ia menjadi kejernihan, ia menjadi kehadiran, ia menjadi daya hidup. Inilah yang dimaksud banyak tradisi sebagai hidup selaras dengan kehendak ilahi. Bukan berarti hidup tanpa tantangan, tetapi hidup tanpa perlawanan batin terhadap apa yang sudah terjadi. Coba ingat satu momen dalam hidupmu ketika kamu benar-benar hadir. Mungkin saat melihat matahari terbenam, atau saat memeluk seseorang yang kamu cintai, atau saat duduk sendirian tanpa agenda. Di momen itu, kamu tidak memikirkan Tuhan. Namun anehnya, kamu merasa dekat dengan segalanya. Itulah paradoksnya. Semakin kamu mencoba memahami Tuhan dengan pikiran, semakin ia terasa jauh. Namun semakin kamu hadir melalui nafas, semakin ia terasa dekat, tanpa jarak. Karena kehadiran tidak membutuhkan konsep. Di titik ini, kita perlu jujur tentang satu hal. Bernafas sadar tidak selalu nyaman. Kadang, ia membuka pintu ke ruang batin yang selama ini kita kunci rapat. Kenangan lama, rasa bersalah, atau kesedihan yang tidak pernah sempat berduka. Jika ini terjadi, jangan menganggapnya sebagai kegagalan. Justru sebaliknya, itu tanda bahwa kesadaranmu cukup kuat untuk menyinari apa yang tersembunyi.
Dan ingat ini, kamu tidak perlu menyelesaikan apapun, tidak perlu menganalisis, tidak perlu mengerti. Cukup bernapas dan biarkan sensasi ada. Seperti langit yang tidak perlu ikut campur pada bentuk awan yang lewat. Inilah latihan terdalam, bukan mengubah isi pengalaman, melainkan mengubah hubunganmu dengannya. Perlahan, sesuatu yang baru muncul, ruang di antara pikiran, jeda di antara reaksi. Kesadaran bahwa kamu bukan isi cerita, melainkan layar tempat cerita itu diproyeksikan. Dan di ruang ini, kendali tidak lagi terasa berat, karena kamu tidak lagi mencoba mengontrol hidup dari ketakutan, melainkan merespons dari kejelasan. Inilah mengapa orang yang terhubung dengan nafas sering terlihat tenang, bahkan di tengah kekacauan. Bukan karena mereka kebal, tetapi karena mereka tidak terseret. Mereka tahu kemana kembali, dan tempat kembali itu selalu satu tarikan nafas jauhnya. Sekarang, bayangkan jika cara ini bukan hanya kamu gunakan saat meditasi. Bayangkan jika di tengah konflik, kamu kembali ke nafas. Di tengah keputusan sulit, kamu kembali ke nafas. Di tengah rasa takut akan masa depan, kamu kembali ke nafas. Bukan untuk menghindar, melainkan untuk hadir sepenuhnya sebelum bertindak. Disinilah hidup mulai berubah dengan cara yang halus namun radikal. Bukan karena dunia menjadi lebih mudah, tetapi karena kamu tidak lagi melawan arusnya. Kamu mulai bergerak bersamanya. Dan di gerakan itu, banyak orang merasakan sesuatu yang sakral. Seolah hidup tidak lagi terjadi padamu, melainkan melalui dirimu. Seolah ada kecerdasan yang lebih besar yang menari bersama setiap parikan dan hembusan. Bukan untuk mengendalikanmu, tetapi untuk mengekspresikan dirinya sebagai kamu. Inilah momen ketika pencarian berhenti. Bukan karena kamu menemukan semua jawaban, tetapi karena kamu menyadari bahwa dirimu bukan pertanyaan. Kamu adalah ruang tempat semua pertanyaan muncul dan menghilang. Dan nafas adalah pengingat paling setia akan kebenaran itu. Jadi lain kali, saat hidup terasa terlalu berat, terlalu cepat, atau terlalu membingungkan, jangan mencari tanda di luar, jangan menunggu momen sempurna. Cukup berhenti sejenak, tarik nafas, dan dengarkan. Karena mungkin, di dalam nafas yang paling biasa itu, Tuhan sudah lama menunggumu untuk sadar bahwa Ia tidak pernah terpisah darimu.